Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Puasanya bagaimana? Lancar. Alhamdulillah. Semuanya puasa? Puasa. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Ayo, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bisolihin. Amin ya rabbal alamin. Ya, kembali lagi bertemu dengan Ibu pada pembelajaran akidah akhlak hari ini. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin mencek kehadiran kalian terlebih dahulu. Muhammad Tidiriandi Hadir. hadir. Muhammad Raihan Hadir. Muhammad Andrian Maulana, Hadir. Muhammad Aldi Saputra. Ya, berarti hari ini hadir Semua. semuanya. Cukup, alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, apakah kalian masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Nah. Ayat tentang apa? Tentang kejadian luar biasa, yang itu ada mukjizat, ada apa lagi? Ada corona. Karomah, apa lagi? Irhas, ada maunah. Jadi abang masih ingat apa itu mukjizat? Keistimewaan para nabi dan rasul. Iya, kejadian luar biasa yang terjadi pada nabi dan rasul. Contohnya, Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar, tongkat Nabi Musa jadi ular, betul? Betul. Ya, terus lagi ada karomah. Karomah itu yang terjadi kepada Wali Allah. ya wali Allah atau orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah. Ada lagi irhas, irhas yang terjadi kepada Wakil. iya, kepada calon rasul. Ada lagi maunah, maunah terjadi kepada seorang Manusia biasa. iya manusia biasa, mukmin biasa. Ya, berarti masih ingat pembelajaran kita sebelumnya. Nah, jadi ada di situ maunah, kejadian luar biasa atau pertolongan Allah kepada manusia biasa atau seorang mukmin biasa. Berarti itu Allah menolongnya. Nah, jadi hubungannya dalam pembelajaran kita hari ini, yang kita pelajari hari ini bagaimana kita meraih pertolongan Allah dan bagaimana kita menjalani atau melakukan usaha untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ya, berarti apa ya kira-kira pembelajaran kita hari ini? Nah, coba kalian lihat gambar ini. Ini gambar apa? Orang berdoa. Orang berdoa. Kalau ini Orang bersedekah. bersedekah. Ini Sedih. iya sedih atau putus asa, dia tidak mau berusaha. Nah, jadi ini orang yang berdoa, berarti berdoa meminta pertolongan kepada Allah. Kalau ini tadi ada yang mengatakan orang yang sedih, berarti dia atau putus asa, tidak mau berusaha. Nah, jadi yang kita pelajari hari ini tentang bagaimana caranya berusaha, berdoa, minta pertolongan kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan ini bersedekah. Bersedekah merupakan bentuk dari Bersyukur. iya, bentuk dari rasa syukur. Nah, jadi ini yang kita pelajari hari ini. Ayo, apa bisa dibaca ini? Bisa. Apa coba baca? Ikhtiar. Ikhtiar Tawakal. dan Syukur. iya, ikhtiar, tawakal dan syukur. Nah, ini kita mempelajari tiga ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini agar kita bisa memahami, bisa menjelaskan apa itu ikhtiar, apa itu tawakal, dan apa itu syukur. Selain itu, tujuan sesudah itu kita juga tahu dalil atau ayat-ayat Al-Quran terkait dengan ikhtiar, tawakal, dan syukur tadi. Terus selain itu juga kita paham, memahami bagaimana contoh dari ikhtiar, contoh tawakal, dan contoh syukur. Iya, syukur. Selain itu ada lagi dampak positifnya. Nah, jadi kita juga paham, tahu
dampak positif daripada berperilaku ikhtiar, tawakal, dan syukur. iya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi sebelum kita masuk pada materi, Ibu ingin bertanya, apa yang kalian ketahui tentang ikhtiar? Atau tentang tawakal, atau tentang syukur? Apa ada yang sudah kalian ketahui? Belum? Atau berusaha? Sudah tahu maksudnya berusaha? Iya. Iya, berusaha itu ikhtiar. Berusaha itu cara seseorang untuk mendapatkan keinginan. iya, untuk meraih apa yang diinginkan. Ya, jadi itu pertanyaan Ibu sebelum masuk kepada pembelajaran. Nah, jadi sekarang Ibu ingin menyampaikan sebuah cerita. Kalian dengarkan baik-baik, disimak baik-baik, tentang filosofi hidup B.J. Habibie. Apa kalian tahu B.J. Habibie? Oh, Atau Baharudin Yusuf Habibie. Siapa beliau? presiden ketiga. Presiden. Ya, presiden ketiga. Beliau ini merupakan orang yang sukses, betul? Betul. Iya. Nah, jadi B.J. Habibie ini atau Baharudin Yusuf Habibie ini orang yang sukses dalam masa muda. Beliau sukses di masa muda. Terus beliau ini menjelaskan dari kisah beliau ini dalam perjalanan hidup, dalam perjalanan menuju kesuksesan, pasti akan ada suatu tantangan yang akan dihadapi. Pasti ada rintangan yang akan dihadapi. Misalkan kalian berusaha untuk meraih sesuatu yang diinginkan, pasti ada rintangannya, pasti ada tantangannya. Tidak mungkin langsung dapat, pasti ada rintangannya. Nah, itu dari filosofi hidup B.J. Habibie tadi. Terus dalam meraih apa yang diinginkan, karena banyak tantangan tadi, banyak rintangan, apakah kita harus menyerah? Ya, Ya, berarti harus semangat. ya harus tetap bersemangat dan berusaha. Dan berikhtiar. Ya, berusaha meraih apa yang diinginkan, bekerja keras untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jangan sampai karena ada tantangan tadi, ada rintangan yang harus dihadapi, terus kalian tidak mau berusaha. Jangan seperti itu. Jadi harus tetap berusaha meraih apa yang diinginkan. Harus giat, bersungguh-sungguh meraih apa yang diinginkan. Contohnya seperti beliau ini. Dalam filosofi hidup B.J. Habibie, beliau pasti dalam meraih apa yang diinginkan, dalam meraih kesuksesan beliau, pasti banyak tantangan yang harus dihadapi. Tapi beliau terus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meraihnya. Coba apa yang kalian ketahui? Apa yang kalian ketahui dari salah satu kesuksesan beliau ini selain menjadi seorang presiden? Apa lagi? Membuat pesawat. Iya, membuat pesawat. Nah, hebat kan? Hebat. Hebat sekali. Jadi itu filosofi hidup B.J. Habibie. Nah, dari kisah tersebut, pelajaran apa yang dapat kalian ambil? Yang pantang menyerah. Iya, jangan pantang menyerah. Apalagi? Terus berusaha sungguh-sungguh mendapatkan apa yang diinginkan. Apabila ada tantangan atau rintangan, kesulitan dalam meraih apa yang diinginkan, maka kita harus tetap bersungguh-sungguh. Iya, betul. Jadi itu pelajaran atau hikmah yang dapat kita ambil dari cerita filosofi hidup B.J. Habibie ini dalam meraih kesuksesan. Iya, itu. Nah, jadi di sini kita tempel tentang ikhtiar tadi. Itu kaitannya dengan ikhtiar ini atau berusaha tadi. Nah, jadi yang pertama ada ikhtiar. Nah, jadi di sini menurut berasal dari bahasa apa nih? Arab. Ya, berasal dari bahasa Arab al-ikhtiar. Jadi ikhtiar ini berasal dari bahasa Arab yang artinya apa di sini? Memilih. Ya, memilih. Itu menurut pengertian ikhtiar menurut bahasa. Nah, jadi pengertian ikhtiar menurut bahasa berasal dari bahasa Arab al-ikhtiar atau artinya memilih. Kalau menurut istilahnya berarti coba kita baca sama-sama.
Nah, jadi itu pengertian ikhtiar. Nah, jadi di situ ada dalilnya atau perintah untuk berikhtiar. Terdapat pada Quran surah apa di situ? Quran surah Ar-Ra'd. Iya, Quran surah Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd ayat 11. ayat 11 ya. Di sini membacakan dalilnya. Kalian dengarkan baik-baik, perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. Nah, jadi artinya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka sendiri yang mau merubah keadaan dirinya sendiri. Jadi Allah tidak mengubah keadaan kalian, Allah tidak mengubah keadaan kita sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada dirinya. Maksudnya apa? Maksudnya di sini perintah Allah untuk berusaha. Apabila kalian ingin mendapatkan sesuatu, Allah tidak akan mengubah langsung dapat, sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Itu artinya arti dari Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Berarti Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum. Misalkan jadi menginginkan apa misalkan, pasti harus berusaha kan sampai dapat apa yang diinginkan. Jadi itu pengertian ikhtiar dan dalil perintah Allah untuk melakukan ikhtiar. Oke, sampai sini paham tentang ikhtiar dan dalilnya? Paham. Oke, jadi kita lanjut lagi ke tawakal. Nah, tawakal di sini berasal dari bahasa Arab juga, yaitu apa di sini? Wakala. Tawakal berasal dari bahasa Arab. Wakala yang artinya atau mempercayakan. Jadi pengertian tawakal ini menurut bahasa berasal dari bahasa Arab wakala yang artinya menyerahkan atau mempercayakan. Nah, jadi kalau menurut istilahnya berarti di sini apa? Kita baca sama-sama lagi. Menyerahkan sesuatu urusan kepada kebijakan Allah yang mengatur segalanya. Nah, jadi menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segalanya. Jadi menyerahkan kepada Allah, menyerahkan bagaimana keputusan Allah yang sudah mengatur segalanya. Jadi kaitannya dengan ikhtiar, berarti ikhtiar tadi sudah berusaha bersungguh-sungguh mendapatkan apa yang diinginkan. Maka setelah itu bertawakal atau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, apabila ingin mendapatkan peringkat pertama di kelas misalkan, ia harus belajar bersungguh-sungguh, belajar giat dengan rajin belajar, terus sesudah itu mengikuti ujian, menjawab. Nah, setelah sudah belajar, menjawab soal-soal ujian dengan baik, sudah berusaha menjawabnya benar semua. Setelah itu, maka menyerahkan semuanya kepada Allah dengan bertawakal tadi, berarti menyerahkan. Bagaimana hasilnya Allah yang menentukan. Yang pasti kitanya sudah berusaha dengan maksimal, ya, dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal. Berarti sambil dalam bertawakal itu maka juga kita tidak diam saja, karena sudah berusaha berarti juga harus berdoa. Semoga apa-apa yang diusahakan, apa-apa yang diinginkan tercapai. Ya, jadi itu pengertian dari tawakal. Nah, ada lagi dalil tentang perintah tawakal di sini terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 23. Ya, di sini ada tawakal, dalil tawakal Quran surah Al-Maidah ayat 23 yang bunyinya ibu bacakan, kalian perhatikan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rajulani minal ladzina
yang Allah telah memberikan nikmat atas keduanya. Berarti ada dua orang yang telah Allah berikan nikmat. Terus di sini dua orang tadi berkata, serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal. Jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi perintahnya di sini, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal atau menyerahkan segalanya sesudah melakukan ikhtiar atau berusaha, berusaha sungguh-sungguh. Hanya kepada Allah lah kamu bertawakal. Jika kamu benar-benar orang yang beriman, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi di sini orang-orang yang beriman itu pasti bertawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah setelah melakukan usaha tadi. Nah, jadi itu maksudnya pengertian ikhtiar dan tawakal. Apakah ada yang ditanyakan sampai sini? Yang ada, sudah paham? Oke. Apa kita terus lagi kepada syukur? Terus. Oke, lanjut. Next. Di sini syukur juga berasal dari bahasa apa lagi? Arab. Berasal dari bahasa Arab yang artinya Berterima kasih. berterima kasih. Ya, berasal dari bahasa Arab tadi syukron. Syakara yashkuru syukron. Nah, jadi artinya berterima kasih. Syukur ini berterima kasih. Menurut bahasa, menurut istilahnya berarti memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi syukur ini memberikan pujian kepada Allah sebagai bentuk rasa syukurnya dengan cara taat dan tunduk kepada Allah. Contohnya berterima kasih kepada Allah bagaimana? Bersedekah. Iya, contohnya bisa bersedekah. Maksudnya berterima kasih ini atas segala anugerah yang diberikan Allah kepada kita, segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Misalkan nikmat itu seperti apa? Nikmat sehat badan, itu nikmat karunia Allah. Nikmat apalagi? Diberikan kesehatan, diberikan rezeki, masih bisa makan, masih bisa bernapas. Berarti itu rezeki dari Allah. Jadi cara kita bersyukur di situ dengan taat dan tunduk kepada Allah. Taat dan tunduk berarti kita melakukan apa selain dalam bentuk berterima kasih kepada Allah tadi? Taat, ya, selain bersyukur berarti berterima kasih dengan biasanya kita bersyukur secara lisan dengan cara mengucapkan hamdalah. Seperti apa? Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur dengan lisan. Terus lagi dengan taat dan tunduk kepada Allah tadi taat. Berarti melaksanakan perintahnya seperti apa? Salat, puasa, apalagi zakat, bersedekah, itu merupakan wujud bentuk tanda kita bersyukur atau berterima kasih kepada Allah. Nah, misalkan adik diberi uang, biasanya dapat uang jajan 5.000, tapi hari ini diberi cuma 2.000. Apakah harus tetap bersyukur atau tidak? Ya, tetap bersyukur karena itu sudah merupakan nikmat dari Allah. Syukur-syukur ada. Coba kalau tidak ada. Nah, jadi itu cara kita bersyukur kepada Allah, nikmat yang diberikan Allah, baik itu sedikit ataupun banyak, maka kita harus tetap bersyukur. Iya. Sampai sini paham? Tentang syukur? Syukur, tawakal, ikhtiar, paham? Alhamdulillah. Jadi di sini ada contoh. Kita mengemukakan contoh tentang ikhtiar, tawakal, dan syukur. Nah, jadi di sini karena kalian ada 4 orang, maka dibagi menjadi 2 orang per kelompok. Tugasnya memberikan contoh tentang kelompok 1. Mana coba dulu, sudah ada kelompoknya? Ada. Kelompok 1, kelompok 2. Nah, berarti kelompok 1 dapat kelompok ikhtiar. Ini kelompok ikhtiar, ini kelompok tawakal. Ya, betul.
Ini kelompok ikhtiar, ini kelompok tawakal. Jadi tugasnya itu kalian membuat contoh berupa cerita tentang kelompok ikhtiar, berarti contoh ikhtiar. Yang dapat kelompok tawakal berarti contoh tawakal. Syukurnya tidak ada, jadi syukurnya di sini kita jadikan contoh, kita kerjakan sama-sama contoh dari rasa syukur. Nah, contohnya, misalkan seseorang, contoh syukur, perhatikan, misalkan seseorang mendapat nikmat atau anugerah dari Allah berupa kesehatan badan, sehat jasmani, sehat rohani, masih bisa bernapas sampai sekarang, masih bisa makan, sedangkan di luar sana banyak orang yang kelaparan, kalian tetap bisa makan, berarti itu syukur, alhamdulillah, masih Allah berikan nikmat kepada kita. Berarti itu sebagai bentuk rasa syukur. Maka dengan bersyukur itu mengucapkan alhamdulillah. Selain itu bentuk taat dan tunduk kepada Allah, taat melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Selain itu juga melaksanakan perintahnya seperti sholat, puasa, kemudian bersedekah, membagi nikmat yang Allah berikan, berbagi apa yang ia dapat. Jadi itu contoh dari syukur, paham? Oke, sebelum jawab tugasnya tadi ya. Ini kelompok berarti yang jawab ya contoh dari ikhtiar. Nah, ini kelompok tawakal, berarti membuat contoh. Ya, silahkan kalian berdiskusi bagaimana contohnya. Nah, sebelum itu kalian supaya fokus, sini kita ada speaking dulu supaya kalian fokus. Oke, caranya seperti ini. Apabila ibu sebutkan hijau, berarti kalian duduk. Apabila hitam, berdiri. Ini kita lakukan supaya fokus, karena sepertinya kalian sudah ada yang mulai juga fokus, mulai ngantuk, betul? Jadi di sini kita coba. Ingat tadi arahannya seperti apa? Misalkan hijau apa? Duduk. Misalkan hitam? Berdiri. Ayo coba kita mulai. Hijau. Misalkan hijau tadi apa? Duduk. Iya, coba. Hitam. Hijau. 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 Hitam. 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 Hijau. Hijau. Hitam. 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 Hijau. Ya, sudah. Jadi sudah fokus? Dah. Masih semangat? Semangat. Ayo tadi yang semangatnya. Masih semangat? Semangat. Iya. Silakan kerjakan tadi, ingat tugasnya apa? Ingat. Ingat. Ayo buat contoh ikhtiar tawakal. Ayo diskusikan dengan temannya. Bagaimana, sudah semua? Sudah. Oke, siap maju ke depan? Insyaallah siap. Oke, jadi Ya. golongan dulu yang lebih dulu mau maju ke depan. Kelompok tawakal. Kelompok ikhtiar atau kelompok tawakal? Tawakal. Kalian. Ikhtiar dulu. Ikhtiar aja dulu. Silakan kelompok ikhtiar maju ke depan. Maju depan. Ayo. Ya. Berdua. Jadi tadi tugasnya mengumpulkan contoh dari apa tadi? Ikhtiar. Ikhtiar. Kita bacakan bagaimana contoh dari ikhtiar. Kalau mencapai sesuatu, harus sungguh-sungguh dah. Ada lagi terus. Bekerja jangan malas, harus semangat. Iya, berarti itu contoh dari Ikhtiar. ikhtiar. Kalau ingin mencapai sesuatu maka bersungguh-sungguhlah, bekerja keras. Bekerja keras, harus rajin atau giat dan bersemangat. Terus lagi apa
tawakal. Ya bertawakal itu kan bertawakal. Terus lagi bekerja keras dengan sungguh-sungguh, semangat, jangan pantang menyerah, jangan mudah putus asa, dan bisa memanfaatkan waktu dengan baik, dengan mengusahakan apa yang ingin dicapai. Bagaimana? Apakah benar jawaban dari kelompok Ikhtiar? kelompok ikhtiar? Benar. Ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok ikhtiar. Ya, silakan kelompok tawakal. Oke, sebentar aja Kak, gimana? Coba. Belum. Kena kartu. Iya, benar. Yang pertama, sesudah berusaha dengan maksimal, dia menyenangkan dan mempercayai segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setelah berusaha. Setelah Sesudah berusaha berusaha dengan maksimal, dia menyerahkan dan mempercayai segala sesuatu kepada Allah Ya, Subhanahu wa Ta'ala. menyerahkan dan mempercayakan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil menyerahkannya itu berarti kita juga harus memperbanyak apa? Memperbanyak Doa. berbanyak berdoa. Apakah benar kata kelompok tawakal? Benar. Ya, tepuk tangan untuk ya, jadi itu tadi contoh dari perilaku tawakal dan ikhtiar. Berarti kita harus berikhtiar terlebih dahulu, kemudian bertawakal. Nah, itu keterkaitan antara 3 materi kita hari ini. Berarti pertama kita harus berikhtiar, berusaha sungguh-sungguh, kemudian sesudah berusaha dengan maksimal, lalu kita bertawakal, menyerahkan kepada Allah. Bagaimanapun hasilnya, berhasil atau dapatnya memuaskan atau seperti apa, itu keputusannya ada pada Allah. Tugas kita hanya sudah berusaha, semoga dengan berdoa semoga hasilnya maksimal. Sudah itu mendapatkan hasilnya, misalkan seorang bekerja mencari uang, misalkan dapatnya sedikit atau banyak, maka akhirnya kita harus mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Terima kasih tadi. Nah, selain itu ada lagi. Di sini antara 3 ini merupakan akhlak yang baik atau akhlak terpuji, akhlak mulia, akhlakul karimah istilahnya itu. Jadi akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak terpuji juga menimbulkan dampak yang baik pula. Dampak itu artinya apa? Dampaknya, pengaruhnya atau hasilnya dari berperilaku yang baik tersebut. Kalau berperilaku buruk, maka dampaknya juga buruk atau negatif. Kalau berperilaku positif atau berperilaku yang baik, mulia, maka dampaknya juga positif. Coba dampak dari ikhtiar, dampak positif dari ikhtiar. Di situ yang pertama apa? Menghilangkan rasa malas, murung, dan Keluh kesah. Yang menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah karena berusaha tadi. Berusaha itu berarti dia bersemangat mendapatkan apa yang ia inginkan. Berarti dia tidak terhindar dari rasa malas, murung, atau berkeluh kesah karena dia bersemangat tadi memperjuangkan apa yang diinginkan. Sesudah itu yang kedua, menumbuhkan harapan baru dalam hidup. Ya, menumbuhkan harapan baru dalam hidup. Setiap usaha kita itu pasti ada harapannya. Misalkan kalian berusaha belajar, harapannya supaya pintar, supaya dapat nilai yang bagus. Misalkan usaha bekerja, harapannya supaya dapat uang, ya bisa belanja itu misalkan. Nah, jadi itu dampaknya menumbuhkan harapan baru. Sesudah itu adanya kepuasan batin. Apabila kita sudah berusaha dengan maksimal, maka insya Allah hasilnya juga maksimal, hasilnya juga memuaskan. Terus lagi percaya diri. Percaya diri itu bagaimana maksudnya? Percaya diri, yakin bahwa apa yang diusahakan akan berhasil, yaitu namanya optimis atau percaya diri, yakin apa yang diusahakan dengan sungguh-sungguh akan berhasil. Terus lagi meningkatkan keimanan. Nah, berarti keimanan itu keyakinan kepada Allah. Karena
karena kita tahu Allah memerintahkan kita untuk berusaha, untuk berikhtiar, maka kita juga pasti mempercayai dengan janji-janji Allah. Sebagaimana dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 tadi, yang memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum dirinya sendiri yang mengubahnya dengan cara berusaha. Ya. Terus lagi dampak positif yang terakhir, terhormat. Terhormat itu maksudnya terhormat dalam pandangan manusia maupun pandangan Allah. Coba kalian memandang seseorang yang rajin bekerja, yang bersemangat bekerja, pasti itu terhormat kan? Pasti dikira orang, di dalam pandangan orang dia hebat, dia mau berusaha, itu maksudnya terhormat dalam pandangan manusia maupun pandangan Allah, karena Allah juga menyukai orang-orang yang berusaha, yaitu dampak positif dari ikhtiar. Terus lagi dampak positif dari tawakal, Memperoleh ketenangan jiwa. Iya, memperoleh ketenangan jiwa berarti kita sudah berusaha menyerahkan semuanya kepada Allah, tenang. Keputusannya apapun dari Allah pasti itu yang terbaik untuk kita. Jadi kita tenang, tidak perlu gelisah. Bagaimana nih akhirnya? Seperti apa akhirnya? Tidak seperti itu, karena kita bertawakal. Berarti kita memperoleh ketenangan jiwa, tenang. Apapun keputusan Allah pasti yang terbaik untuk kita. Terus lagi yang kedua, mengurangi beban pikiran. Iya, mengurangi beban pikiran. Jadi itu tadi kayak pikiran kita macam-macam. Bagaimana kalau gagal? Bagaimana ini akhirnya? Itu karena kita tidak bertawakal. Berarti ada beban pikiran. Kalau kita bertawakal, maka tidak ada lagi beban pikiran. Percayakan semuanya kepada Allah yang mengatur segala-galanya semuanya. Terus lagi yang ketiga, menyadarkan bahwa dirinya lemah dan mengakui kebesaran Allah. iya, menyadarkan bahwa dirinya lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mampu menentukan apa yang dia inginkan. Tapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Apapun yang Allah kehendaki pasti bisa. Terus lagi yang terakhir, meningkatkan keimanan, sama kayak ikhtiar tadi juga meningkatkan keimanan. Terus yang syukur lagi, dapat jaminan ditambah nikmat untuknya. Ya, apabila kita terus bersyukur, maka Allah tambah nikmatnya. Misalkan kita bersyukur terus Allah tambah, Allah beri terus nikmatnya. Karena Allah menyukai orang-orang yang bersyukur. Terus lagi mendapat ridha Allah. Allah ridha kepada orang-orang yang bersyukur. Terus lagi terhindar dari sifat tamak. Tamak itu apa? Puluh, iya, dalam bahasa Banjarnya puluh. Ingin mendapatkan segalanya, ingin mendapatkan semaunya, sebanyak-banyaknya apa yang dia inginkan, ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, itu tamak artinya. Karena syukur tadi menerima apapun pemberian dari Allah sedikit atau banyak, maka dengan bersyukur kita dapat terhindar dari sifat tamak itu termasuk dalam akhlak yang buruk, akhlak tercela. Ya. Terus lagi yang terakhir, memperoleh kekuasaan batin. memperoleh kepuasan batin. Jadi itu dampak positif dari ketiga akhlak mulia yang kita pelajari hari ini. Sampai situ ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada. Misalkan apa, ada yang masih kurang paham? Bisa ditanyakan. Ada. Ya, sudah paham. Nah, jadi itu tadi pembelajaran kita. Itu tadi sudah kita bahas tentang ikhtiar, tawakal, dan Syukur. Oke. Jadi karena semuanya sudah paham, coba kita merefleksi lagi, kita renungi apa-apa yang sudah kita pelajari sambil kita simpulkan. Nah, jadi tadi kita mempelajari akhlak-akhlak yang mulia. Yang pertama tadi tentang Ikhtiar berarti memilih atau berusaha bersungguh-sungguh. Sudahkah kalian berusaha untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan? Sudah. Ya, berarti alhamdulillah kalian memiliki akhlak yang mulia itu tadi, sesuai dengan perintah Allah untuk berusaha. Terus lagi dari yang tadi terdapat pada Quran surah ayat 11. Terus lagi pengertian
menjawab soal yang Ibu berikan nanti. Ada 5 soal, dijawab, dikumpul pada pertemuan berikutnya. Jadi itu dijawab soalnya, nanti Ibu berikan setelah ini. Terus lagi pembelajaran kita selanjutnya kita masih mempelajari tentang akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Selain itu tadi sudah syukur, nanti kita juga belajar tentang sabar dan qanaah. Tahu sabar sudah? Ya, sabar, qanaah. Ya, dua akhlak itu nanti kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Jadi pada pertemuan berikutnya kalian mengumpul jawaban soal yang Ibu berikan nanti dan melanjutkan pembelajaran kita tentang akhlak yang mulia, yaitu sabar dan qanaah. Ya, sampai sini ada lagi yang ditanyakan? Ya, jadi sudah berakhir pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Memperoleh keberkahan dari Allah, bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita semua. Amin. Jadi salah hilaf mohon maaf dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.